khususnya yang terkait dengan pengadaan aspal di Provinsi Riau. Sehingga yang kita undang pada pagi ini adalah himpunan DPD Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia HPJI Provinsi Riau dan beberapa anggota yang masuk dalam himpunan HPJI tersebut. Mungkin nanti ada beberapa penyedia yang belum terundang, di kesempatan berikutnya akan kita fasilitasi kembali untuk kita pada tahapan market sounding yang selanjutnya. Jadi ini baru tahap awal, kita akan menyerap aspirasi dari penyedia dan juga memberikan informasi terkait dengan konsolidasi pengadaan di Provinsi Riau, karena mungkin baru tahun ini pemerintah Provinsi Riau akan melaksanakan konsolidasi pengadaan. Untuk itu kami berharap dari LKPP bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, khususnya kepada penyedia, dan nanti kita akan berdiskusi bagaimana konsolidasi pengadaan khususnya untuk aspal ini bisa dilaksanakan di Provinsi Riau. Mungkin itu sebagai pengantar. Untuk selanjutnya kami mohon kesediaan dari LKPP, apakah Pak Erlangga atau Bu Edia Putri untuk menyampaikan pencerahan terhadap kita, terutama kepada penyedia terkait dengan konsolidasi pengadaan. Kami persilahkan Bu Putri. Baik, terima kasih Bapak. Izin Bapak, suara saya dapat didengar dengan baik, Pak? Bisa, Bu. Jelas. Oke, baik. Ya, terima kasih. Mohon izin Bapak sebelumnya, saya mulai saja ya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya, saya izin menyampaikan bahwa Bapak Erlangga nanti akan join seperti itu karena memang saat ini masih ada agenda dengan pimpinan. Mungkin langsung saja saya izin share screen. Mohon untuk bisa diberikan akses, Pak, karena saya belum bisa nih. Oke. Oke. Mungkin saya akan memberikan sedikit gambaran terkait konsolidasi ya Bapak Ibu. Sudah bisa dilihat ya Pak ya di layar ya? Ibu bisa. Oke. Ya, jadi Bapak Ibu, untuk dasar dari konsolidasi ini adalah tentu saja kok nggak bisa gerak. Maaf. Oke, Perpres pengadaan yang sudah baru yaitu pada nomor 46 tahun 2025, di mana ini perubahan kedua dari Perpres 16 tahun 2018. Ada perubahan definisi seperti itu Bapak Ibu pada pasal 1 ayat 51 yang berbunyi bahwa konsolidasi adalah strategi pengadaan barang jasa dengan menggabungkan kebutuhan barang jasa untuk mendapatkan hasil yang lebih efektif dan efisien. Kemudian juga ada diatur pada pasal 9 ayat 1 tentang kewenangan dari PA bahwa konsolidasi merupakan tugas dan wewenang dari PA. Dan juga pada pasal 21 ayat 1 dan 2 bahwa konsolidasi itu dapat dilakukan pada tahap perencanaan pengadaan, tahap persiapan pengadaan melalui penyedia, dan atau tahap persiapan pemilihan penyedia. Dan konsolidasi dilaksanakan oleh PA atau KPA atau PPK dan atau UKPBJ. Kemudian peraturan turunan dari Perpres yaitu peraturan LKPP nomor 12 tahun 2021 tentang pedoman pelaksanaan pengadaan melalui penyedia. Kemudian ada turunannya juga yaitu melalui keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023 tentang pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik yang diturunkan secara
yang mengatur secara teknis pada Keputusan Deputi 2 Nomor 1 Tahun 2023 tentang pedoman atau tata cara pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Nah, sebenarnya mengapa harus dilakukan konsolidasi? Yang pertama Bapak Ibu dapat, eee, dapat mengoptimalkan jumlah paket pengadaan yang ada pada pemerintah daerah. Kemudian, eee, juga dapat meningkatkan atau membuat nilai tawar menjadi tinggi. Nah, tadi dengan adanya jumlah paket pengadaan optimal, sehingga dapat, eee, mengefisiensikan hasil dan biaya pengadaan. Kemudian konsolidasi juga dapat menghemat proses dan waktu pengadaan, sehingga, proses dan waktu pengadaan itu bisa menjadi lebih, singkat, lebih ringkas, seperti itu. Nah, kemudian konsolidasi juga dapat mengurangi potensi penyimpangan, serta dapat memberdayakan industri dalam negeri. Hmm. Nah, kemudian barang atau jasa yang dapat dikonsolidasikan itu seperti apa? Yang pertama, yaitu barang jasa yang dibutuhkan secara berulang atau rutin. Misalnya, kebutuhan kertas VS. Kertas VS bisa digunakan, eee eee, dibutuhkan secara rutin oleh, satker di pemerintah daerah, itu bisa dilakukan konsolidasi. Kemudian yang kedua, barang atau jasa yang dibutuhkan oleh beberapa satker, misalnya, eee, apa namanya, jasa kebersihan ataupun jasa keamanan, di mana memang dibutuhkan oleh beberapa satker dalam, satu pemerintah daerah. Nah, kemudian, kriteria ketiga adalah barang jasa yang bersifat best practice atau analisa akan lebih efektif atau efisien jika dilakukan secara terkonsolidasi. Misalnya adalah pengadaan, laptop gitu ya, karena dengan konsolidasi kita bisa berkontrak langsung dengan prinsipal sehingga bisa, diharapkan bisa mengefektifkan dan mengefisienkan, pengadaan. Terus kemudian barang atau jasa yang sejenis dan barang atau jasa yang volume kebutuhannya memang besar atau banyak. Eee, Misalnya ini, seperti, apa namanya, material dalam konstruksi memang dibutuhkan banyak, bisa dilakukan konsolidasi. Nah, selanjutnya, eee, tahapan secara umum gitu ya untuk pelaksanaan konsolidasi, eee, yang pertama, tentu saja adanya identifikasi kebutuhan. Di sini, eee penyelenggara konsolidasi dalam hal ini UKPBC ataupun satker terkait bisa melakukan, pembuatan spesifikasi teknis dan juga memperkirakan volume dan harga atau biaya yang dibutuhkan. Nah, kemudian tahapan kedua yaitu pendalaman pasar. Dalam, pendalaman pasar ini, Bapak Ibu bisa melakukan inventarisasi pelaku usaha yang dianggap potensial dalam mengikuti konsolidasi barang jasa yang akan dilakukan. Terus kemudian dilakukan pengumpulan referensi harga. Eee, Lalu bisa juga dalam pendalaman karakteristik pasar, dicari tahu gitu ya terkait model bisnisnya dan apakah produk tersebut PDAN ataupun merupakan produk UMK. Lalu selanjutnya yaitu mekanisme pemilihan penyedia. Ini bisa, dilakukan melalui katalog elektronik ataupun dilakukan melalui, non katalog elektronik. Nah, selanjutnya adalah kontrak. Nah, kontrak dalam konsolidasi ini terdiri dari 2 jenis. Yang pertama, eee, kontrak payung, di mana ini mengikat harga satuan dan spesifikasi teknis dan, bisa dilakukan ketika belum ada anggaran dan bisa dilakukan, melebihi tahun anggaran, seperti itu. Nah, kemudian ketika sudah berkontrak payung, selanjutnya dilakukan kontrak pelaksanaan. Kontrak pelaksanaan ini dilakukan oleh masing-masing PPK pada satker, terus kemudian ini harus tersedia anggaran dan, mengacu pada spesifikasi teknis dan harga satuan yang sudah ditentukan pada kontrak payung.
Nah, selanjutnya Bapak Ibu, untuk mekanisme pemilihan penyedia dalam konsolidasi ini ada dua mekanisme, yaitu melalui katalog elektronik dan juga melalui non-katalog elektronik. Di mana katalog elektronik ini mekanismenya ada 4, yaitu melalui negosiasi melalui kompetisi, melalui mini kompetisi, dan melalui konsolidasi pengadaan untuk katalog elektronik. Mungkin akan saya jelaskan secara singkat begitu ya untuk metode melalui katalog elektronik. Untuk negosiasi, tentu saja yang pertama melakukan identifikasi kebutuhan, sesuai dengan kebutuhan yang dibutuhkan oleh, pemerintah daerah, kemudian dilakukan analisa pasar. Dan analisa pasar ini adalah, untuk mengecek penyedia yang ada di katalog elektronik yang sekiranya potensial untuk bisa diundang atau bisa dijadikan sebagai, list gitu ya untuk bisa dilakukan negosiasi pada saat purchasing. Kemudian dilakukan juga pengumpulan referensi harga dari penyedia-penyedia pada katalog elektronik. Kemudian sebelum dilakukan e-purchasing, dipastikan bahwa penyedia yang akan dipilih itu, tidak dalam status daftar hitam. Kemudian juga diverifikasi, melalui sikap. Nah, lalu dilakukan e-purchasing dengan di dalamnya, melakukan negosiasi harga dan teknis. Nah, kemudian kalau negosiasi melalui kompetisi sama dengan negosiasi, namun yang membedakan adanya kompetisi di luar sistem, Bapak Ibu. Tentu saja diawali dengan identifikasi kebutuhan, kemudian pelaksanaan konsolidasi dengan mengundang penyedia-penyedia yang dianggap potensial dari katalog elektronik, jadi yang sudah tayang, terus kemudian dilakukan pemilihan penyedia, lalu ketika sudah selesai dan mendapatkan hasil konsolidasi, dapat dilakukan kontrak, dengan, disepakati harga satuan dan spektek, dan juga durasi pelaksanaan konsolidasi tersebut. Kemudian baru dilakukan e-purchasing dengan metode negosiasi dengan mengacu pada harga satuan, dan juga spektek pada kontrak payung yang sudah disepakati sebelumnya. Kalau mini kompetisi sama dengan diawali dengan identifikasi kebutuhan, kemudian analisa pasar dari penyedia yang ada di katalog, kemudian memeriksa status daftar hitam dan verifikasi sikap, lalu kemudian membuat paket, di mana ini menggunakan dengan menggunakan mekanisme mini kompetisi, sehingga untuk pemenangnya nanti dipilihkan oleh sistem dengan, kriteria harga terbaik, seperti itu. Nah, ini konsolidasi pengadaan untuk katalog elektronik, yang membedakan adalah proses dari identifikasi sampai dengan pemilihan penyedia dilakukan di luar sistem, Bapak Ibu, namun bisa memanfaatkan SPSE sebagai, apa namanya, metode atau, cara untuk bisa mengumumkan gitu ya, mengumumkan atau menginformasikan bahwa akan diadakan konsolidasi. Nah, kemudian ketika sudah, terpilih penyedia, ini bisa lebih dari satu, kemudian penyedia-penyedia yang sudah sepakat bisa berkontrak payung dan kemudian tayang katalog dan dilakukan e-purchasing. Mungkin ini yang konsolidasi pengadaan untuk katalog elektronik akan saya lebih jelaskan untuk, selanjutnya. Nah, kalau yang, metode melalui non katalog, eee, tentu saja diawali dengan identifikasi kebutuhan, analisis pasar, terus kemudian pemilihan penyedia, kontrak payung, dan kontrak pelaksanaan. Nah, Bapak Ibu, mungkin saya akan lebih jelaskan secara detail untuk pelaksanaan konsolidasi melalui katalog elektronik. Ini berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023. Di mana untuk, pelaksanaan konsolidasi, pengadaan barang jasa untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh menteri atau kepala lembaga yang atau membina sektor terkait, terus kemudian juga dilakukan oleh gubernur atau wali kota atau bupati untuk pemerintah daerah dan, dilakukan oleh Deputi Bidang Transportasi Pengadaan Digital LKPP. Nah, dalam pelaksanaannya, pelaksanaan konsolidasi ini bisa dimandatkan Bapak Ibu untuk menteri atau kepala lembaga atau kepala daerah bisa dimandatkan kepada,
pejabat pimpinan tinggi yang membawai UKPBJ gitu ya. Kalau dalam pemerintah daerah kepada sekda seperti itu. Nah, ini tata cara secara detail untuk penyelenggaraan konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah untuk katalog elektronik. Yang pertama diawali dengan identifikasi kebutuhan yang dilakukan oleh penyelenggara konsolidasi, di mana ini bisa dilakukan analisis data dari sirup ataupun bisa meminta data dari masing-masing satker. Nah, kemudian selanjutnya dilakukan pendalaman pasar dan proses bisnis. Ini yang mungkin kita lakukan gitu ya, yaitu membahas atau apa namanya, menginformasikan dan menggali informasi, kepada penyedia. Lalu selanjutnya adalah persiapan penyelenggaraan konsolidasi. Di sini, adalah persiapan untuk, payung hukumnya. Tadi seperti yang di sebelumnya saya jelaskan bahwa, dapat dimandatkan, pelaksanaan konsolidasi dapat dimandatkan. Nah, itu diperlukan, apa namanya, kayak, seperti hitam di atas putihnya, sehingga diperlukan SK mandat dari kepala daerah kepada sekda gitu ya, untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan. Lalu kemudian diturunkan lagi untuk SK tim konsolidasinya. Nah, kedua SK ini, SK mandat dan SK tim konsolidasi menjadi, eee, dasar untuk pelaksanaan konsolidasi. Nah, kemudian persiapan pelaksanaan konsolidasi ini dilakukan seperti, survei harga pasar, kemudian, eee sebagai referensi harga ya Bapak Ibu, selain itu juga bisa dilihat dari transaksi-transaksi terdahulu, itu juga bisa dijadikan referensi harga. Terus kemudian pembuatan spesifikasi, kemudian dan, rancangan kontrak payung. Nah selanjutnya, yaitu pelaksanaan konsolidasi. Pelaksanaan konsolidasi ini, yang pertama itu, perlu ditetapkan gitu ya, untuk pemilihan penyedianya apakah melalui tender atau negosiasi, seperti itu. Kemudian baru melakukan penyusunan dokumen pemilihan, dan, pelaksanaan pemilihan penyedia. Nah, dalam pelaksanaan konsolidasi konsolidasi ini memang di luar sistem Bapak Ibu, seperti yang sudah saya bilang, tapi bisa memanfaatkan, SPSE dalam hal mengumumkan. Jadi, ketika akan melakukan konsolidasi, bisa diumumkan melalui SPSE bahwa akan diadakan konsolidasi barang jasa tertentu dengan disertakan dokumen KAK-nya ataupun draft kontraknya agar dapat menginformasikan kepada, penyedia gitu, calon penyedia. Terus kemudian juga, dalam pelaksanaan market sounding juga bisa diumumkan melalui SPSE supaya, apa namanya, semangat keterbukaannya bisa, eee, ada seperti itu. Nah, kemudian dilanjutkan ketika sudah ada pemenangnya gitu ya, atau penyedia yang sepakat, ini bisa lebih dari satu penyedia Bapak Ibu, itu dilakukan penandatanganan kontrak. Di sini penandatanganan kontrak dilakukan antara pejabat penandatangan kontrak dengan masing-masing penyedia. Jika memang ada, misalnya ada 3 penyedia yang sepakat melalui proses pemilihan penyedia tersebut, maka penandatanganan kontraknya nanti ada 3 dokumen gitu ya, dengan pejabat penandatangan kontrak payung dengan penyedia satu, kemudian dengan penyedia 2, kemudian dengan penyedia 3, seperti itu. Kemudian setelah ada kesepakatan pada kontrak payung, dilanjutkan pencantuman pada katalog elektronik yang saat ini katalog elektronik versi 6 seperti itu, Bapak Ibu. Jadi, nanti, Bapak Ibu penyedia yang sudah sepakat bisa mencantumkan produk pada kategori yang ada terlebih dahulu, kemudian nanti akan dibuatkan koleksi konsolidasi. Nanti, ketika, proses permohonan untuk pembuatan koleksi konsolidasi, eee, Bapak Ibu penyedia bisa atau mengirimkan link produknya kepada penyelenggara konsolidasi agar bisa dicantumkan pada dokumen telaah, di mana dokumen telaah ini menjadi dasar untuk pembuatan koleksi konsolidasi pada katalog elektronik versi 6. Nah, ketika sudah ada, produknya sudah tercantum pada koleksi konsolidasi, bisa dilakukan e-purchasing oleh PP atau PPK pada masing-masing satker.
Lalu ini pelaksanaan konsolidasi yang pertama itu untuk yang bisa terdiri satu pemenang atau lebih dari satu pemenang. Kemudian penetapan harga konsolidasi itu ada 3 kriteria. Yang pertama, satu harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat dapat dinegosiasikan saat di-purchasing. Kemudian yang kedua, satu harga yang sama untuk seluruh pemenang yang bersifat tidak dapat dinegosiasikan atau harga tetap saat di-purchasing. Kemudian yang ketiga, yaitu harga khusus bagi pemerintah dari masing-masing pemenang. Izin Bapak Ibu, mungkin saya share sedikit hasil konsolidasi. Ini contoh konsolidasi yang melalui non-katalog elektronik, yaitu melalui SPAC gitu ya, melalui tender items. Ada yang sudah melaksanakan dari Pasaman Barat, dari Sumatera Utara, dan Kota Balikpapan. Terus kemudian kalau contoh untuk konsolidasi melalui katalog elektronik pada tahun 2023 itu ada laptop PDN gitu ya secara nasional, pupuk NPK, alat kesehatan, PKP stunting, sampai aspal beton Sulawesi Tenggara. Nah, kemudian untuk tahun 2024, izin Bapak Ibu ini yang kami tampilkan, yang kami dampingi ya Bapak Ibu, itu yang pertama ada Sumatera Selatan, itu Kertas HVS, Kalimantan Selatan, Kabupaten Muara Enim, Kota Batam juga Kertas HVS, Kabupaten Pati juga Kertas HVS, kemudian ada Minahasa Utara, itu PDH kaki dan juga seragam olahraga, kemudian Kertas HVS Kabupaten Pemalang, Balikpapan, ini ada Kertas HVS, ada jasa kebersihan, jasa keamanan. Kemudian Musirawas Utara, Kertas HVS, dan Balikpapan tadi ada sewa kendaraan lagi. Nah, ini yang tahun 2025 mungkin bisa dibaca gitu ya Bapak Ibu. Rata-rata konsolidasi yang sudah kami dampingi itu terkait produk kertas HVS, kemudian ada jasa kebersihan, jasa keamanan, jasa sewa kendaraan, dan juga seragam seperti itu, seragam ataupun pakaian dinas harian atau PDH. Rata-rata potensi penghematannya di angka 20-30% seperti itu Bapak Ibu. Nah, ini konsolidasi yang sedang berproses gitu ya. Di Provinsi Jawa Barat berproses untuk konsolidasi hot mix gitu ya, Karimun Kertas HVS, Ketapang juga sama, terus Kota Gorontalo konsolidasi kendaraan bermotor roda 3 serta kelengkapan pendukungnya, Kabupaten Lumajang untuk pengadaan Ranger Laktat, kemudian Kabupaten Kediri pengadaan obat dan BMHP gitu ya, kemudian Kota Mojokerto Kertas HVS. Ya, seperti itu Bapak, izin untuk gambaran terkait konsolidasi. Mungkin mungkin dari Pak Erlangga, apakah sudah bergabung? Bisa ada yang ingin disampaikan Bapak, mohon arahan. Izin Mbak Putri, Iya Pak. dari saya Thomas, perkenalkan dulu Bu. Saya Kepala Biro Pengadaan Barang Jasa di Provinsi Riau. Izin baru bisa on cam nih Bu, karena Baik. sambil ada kegiatan yang lain Bu. Mungkin saya perlu jelaskan sedikit maksud dari pertemuan kita ini, bahwa kita ingin mendengarkan juga masukan-masukan dari teman-teman penyedia yang ada di Provinsi Riau. Kenapa Biro Pengadaan Barang Jasa memilih Hotmix untuk dikonsolidasikan? Mungkin dapat saya jelaskan. Dari tahun ke tahun, setelah kami coba analisa, kebutuhan infrastruktur jalan itu selalu meningkat dari tahun ke tahunnya. Tentunya ini memiliki potensi yang cukup baik untuk kita lakukan konsolidasi. Jadi kami berharap dengan ada acaranya ini, teman-teman dari penyedia bisa proaktif untuk menyampaikan kira-kira seperti apa kondisi yang ada di lapangan saat ini. Karena memang kita ketahui bahwa di tahun ini memang pekerjaan infrastruktur cenderung menurun ya, karena ya kondisi dari APBD kita sendiri.
Tapi kita tetap optimis bahwa di tahun 2026 kondisi ini akan membaik setelah rangkaian beberapa yang kita laksanakan di 2025 ini mudah-mudahan bisa diselesaikan segera. Kami berharap teman-teman tadi yang sudah sampaikan bisa memberikan masukan baik itu dari segi teknis maupun dari non teknisnya. Ada beberapa hal Bu yang saya bisa sampaikan juga di sini. Memang tujuan konsolidasi tentunya yang utamanya adalah efisiensi, akuntabel, dan transparan. Dan ini juga merupakan salah satu dari penilaian dari MCP KPK ya Bu ya, kalau nggak salah Bu ya. Jadi ada beberapa pertanyaan mungkin Bu yang bisa saya sampaikan di sini menyambung dari hasil paparan Ibu tadi. Yang pertama Bu, dalam kontrak payung itu, apakah nantinya penyediaannya sudah di dalam kontrak payung juga atau tidak Bu? Atau memang hanya harga dan speknya saja yang dikontrakkan di dalam kontrak payungnya? Lalu yang kedua, apakah setelah ada kontrak payung, nego tetap harus dilakukan atau tidak pada konsolidasi itu, Bu? Karena kan sebenarnya dalam konsolidasi kan sudah dilakukan juga negosiasi sebelumnya. Lalu ini mungkin untuk membantu teman-teman penyedia ya Bu ya, mungkin ada yang mempertanyakan, sebenarnya benefitnya apa sih untuk penyedia itu Bu? Apakah ada nilai lebih bagi penyedia untuk yang masuk ke dalam konsolidasi atau mungkin sama aja dengan katalog konvensional kan gitu Bu? Kalau mohon disampaikan karena tentunya ini menjadi perhatian teman-teman penyedia juga, apakah memang dengan mereka ikut dalam konsolidasi ini akan mendapat benefit yang lebih baik atau bagaimana? Tentunya kami harapkan bisa ada penjelasan dari Ibu. Terus yang terakhir Bu, harga dari Izin konsolidasi Pak. itu, ya Bu? Pak. Iya silakan Pak. Ya, untuk harga yang konsolidasi itu, apakah bisa dilakukan harga per regional? Karena saya yakin teman-teman di sini juga memiliki harga yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lainnya. Apakah memungkinkan di dalam kontrak payung itu juga ada regional-regionalnya untuk harga dan spesifikasinya? Mungkin gitu Bu dari saya. Terima kasih. Mohon teman-teman penyedia apabila ada yang perlu ditanyakan, nggak usah malu-malu, silakan ditanyakan mumpung kita bisa diskusi bersama. Terima kasih, Bu. Baik, terima kasih Pak Kabiro. Izin Pak Thomas, ternyata juga hadir bersama kita Bapak Direktur kami, Bapak Direktur Advokasi Pemerintah Daerah Pak Fendi. Mungkin izin Pak Fendi, apakah ada arahan yang ingin disampaikan? Dipersilakan Pak. Terima kasih Mbak Eu. Selamat pagi Pak Karo, Bapak Ibu di Biro PBJ Provinsi Riau. Pagi, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ya, wabarakatuh. maaf saya gabung terlambat karena upacara dulu Pak. Apel pagi. Siap, Pak Fendi, siap. Saya juga lagi ada acara nih, Pak Fendi. Siap Pak. Pak, to the point aja tadi terkait dengan penyedia yang mana yang bisa ikut gitu Pak ya di dalam proses konsolidasi. Prinsipnya semua pengusaha yang bergerak di bidang atau yang menyediakan produk-produk yang memang kita butuhkan, yang kita akan lakukan konsolidasi. Jadi mau yang ada di katalog, e-katalog ataupun yang tidak gitu. Tapi kalau nanti ikut di dalam konsolidasinya melalui e-katalog, tentu saja dia harus masuk di dalam e-katalog tersebut karena fasilitasnya tentu menggunakan fasilitas e-katalog. Kemudian terkait dengan harga hasil konsolidasi itu apakah fix atau enggak gitu ya, atau bisa dinego. Sebetulnya ada dua pilihan gitu Pak ya di dalam peraturan kita, bahwa bisa nego ataupun fixed price. Tapi kalau kita lihat konsolidasi ini kan kita berlakukan dalam kurun waktu tertentu cukup panjang, gitu, misal 1 tahun, 2 tahun, atau 3 tahun, maka cara dengan nego itu lebih pas. Mengapa demikian? Karena dalam kurun waktu tersebut produk tersebut kan bisa saja lebih produknya berlebih ataupun permintaan cukup banyak, jadi bisa turun bisa naik. Nah,
nego sendiri menjadi alat ukur kita gitu, alat koreksi kita gitu. Kalau misalnya sedang mahal tentu menguntungkan kita gitu kan. Tetapi pada saat sedang murah, makanya kalau fixed price nanti akan menjadi temuan dari siapapun gitu, aparat penegak hukum, auditor, bahwa kenapa harga ini sedang turun, kita beli di dalam harga itu. Sehingga nego merupakan satu alat kontrol buat kita agar tidak terjadi kemahalan harga lah, kira-kira demikian. Pak, terkait dengan harga konsolidasi yang regional bisa nggak? Ya begini saja gitu Pak, kita patok harganya dulu gitu ya Pak ya, di dalam konsolidasi itu kita harganya berapa, kemudian nanti kalau regional itu eh, eh, berbeda harganya kan bisa kita lihat unsur apa yang di sini beda, mungkin unsur transportasinya gitu Pak ya. Nah itu yang jadi kita kita termasuk yang dinegokan gitu. Jadi ada harga barangnya, kemudian transportasi mungkin di Pekanbaru berapa, tapi di di Siak itu berapa gitu kan, berbeda gitu kan itu. Barangkali itu Pak tanggapan dari saya. Mbak Eu, tolong ditambahkan kalau ada. Oke, baik, terima kasih Pak Fendi, Pak Direktur. Mohon izin Pak Fendi, Pak Karo, izin menambahkan untuk yang terkait apa apakah di kontrak payung harus langsung di-state penyedia seperti itu ya Pak ya? Jadi pertanyaan mungkin ntar saya izin share screen. Nah, jadi Pak Karo dan Bapak Ibu sekalian, izin untuk di sini yang tahapan penandatanganan kontrak memang pada keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023 memang diatur begitu ya Pak untuk penandatanganan kontrak antara pejabat penanda kontrak dengan juga penyedia. Jadi misalnya ini penyedianya lebih dari satu, jadi menyesuaikan jumlah penyedia tersebut kontrak payungnya. Jadi memang dalam kontrak payung itu langsung disebutkan penyedia dan juga nanti produk yang dilakukan konsolidasi seperti itu. Nah, kemudian izin Bapak untuk Oh, ada yang ya, lupa, izin. Mbak Eu tadi Iya, saya Pak. lupa. Boleh, Pak. Satu ya, kelebihan ya Pak Karo tadi. Kelebihan apa untuk pengusaha atau penyedia kalau dia menjadi pemenang di dalam katalog dalam konsolidasi. Jadi kalau kita lakukan konsolidasi tadi disampaikan bahwa multi winners gitu Pak, bisa satu bisa banyak gitu kan. Nah, bagi mereka yang menandatangani yang sepakat dengan harga konsolidasi, maka kita hanya beli di sana aja gitu Pak. Jadi kita siapa yang di sana ya itu kita beli, sehingga yang lainnya nggak kita beli kalau nggak nanda tangan itu. Kira-kira itu. Lebih diutamakan begitu ya Pak Fendi ya? Bukan diutamakan, yang lain menjadi tidak gitu Pak. Oh, yang lain menjadi tidak. Ya, Harus ke jadi kalau konsolidasi itu Pak ikut Fendi aja ya? gitu kan. Oh ya, siap. Ya. Ya mungkin itu teman-teman dari penyedia bisa memahami lah. Itulah kenapa ada konsolidasi ya Pak ya. Selain dari memang ini untuk bentuk dari efisiensi, akuntabilitas dan transparan kita, selain untuk bentuk itu juga menjadi nilai lebih bagi penyedia bahwa konsolidasi itu tetap pilihan utama sebelum yang lainnya dilakukan. Begitu ya Pak ya? Betul Pak. Jadi prinsip konsolidasi itu ini aja Pak, karena kita belinya banyak gitu. Tadinya kan masing-masing dinas, masing-masing misalnya kertas hanya berapa rim, ratus rim. Tapi kalau kita gabung kan menjadi lebih besar. Dan kemudian kita bawa kebutuhan kita dalam setahun itu sekian. Sehingga para pengusaha juga atau calon penyedia menjadi aware dengan kira-kira berapa margin laba yang bisa diterapkan. Karena kita menyampaikan kira-kira dalam satu tahun ini atau dalam satu waktu tertentu membutuhkan atau perlu mengadakan berapa jumlah barang yang akan kita sediakan. Begitu Pak Karo. Iya, artinya kan penyedia bisa merencanakan dalam setahun itu berapa volume yang harus mereka persiapkan, gitu ya Pak ya? Betul. Ya. Baik, terima kasih Pak. Teman-teman dari Biro juga kalau ada yang mau bertanya, silakan teman-teman penyedia.
Kok jadi saya moderatornya ya? Mohon maaf Pak Gunawan. Ya, lanjut ke Pak. Baik, terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Bu Putri sebelum kami lemparkan kepada forum, Bu. Ya izin Pak, ini juga sudah bergabung dengan kita, ada Pak Erlangga gitu ya. Mungkin ada yang ingin disampaikan sebelumnya, mohon izin Pak Direktur, Pak Karo. Silakan Pak Erlangga. Ya, makasih Mbak Ayu. Izin, mohon maaf nih baru gabung Pak Thomas. Bismillahirrahmanirrahim. Pak izin Pak Direktur. Selamat pagi Pak Thomas, Pak Gun, Pak Rehan, dan teman-teman dari Biro BPJ Provinsi Riau. Di sini ada teman-teman PUPR juga nih Pak Thomas ya. Ada Pak Gunawan juga ya namanya ya. Kemudian yang Iya, saya Pak. hormati juga Pak Gunawan. teman-teman dari pelaku usaha gitu, dari pelaku usaha khususnya di Provinsi Riau. Jadi pertama-tama Pak Thomas, terima kasih nih atas apresiasinya gitu, atas terkait dengan pelaksanaan apa ya market sounding lah terkait inisiatif pemerintah Provinsi Riau untuk melaksanakan konsolidasi pengadaan khususnya di sektor konstruksi gitu. Jadi Bapak Ibu gitu, sebetulnya mungkin sedikit cerita sebetulnya konsolidasi pengadaan barang jasa pemerintah itu sebetulnya sudah sejak lama ya. Sejak Perpres 70 dulu lah tahun 2012 gitu. Jadi sejak tahun 2013 pada waktu itu kalau saya ingat Bapak Ibu pada waktu itu konsolidasi buku kurikulum 2013 gitu Kementerian Pendidikan, kemudian Kementerian Agama gitu. Kemudian di 2019 juga 2019 itu ada konsolidasi juga Kementerian Kelautan dan Perikanan kapal paket 3GT, 5GT, 10GT, 20GT, 30GT seluruh Indonesia. Nah, tadi itu nanti menyangkut terkait dengan pertanyaan Pak Thomas, apakah memungkinkan regional? Nah, ini mungkin nanti saya sedikit diskusi gitu. Kemudian di 2019 juga gencar-gencarnya juga konsolidasi pengadaan menggunakan karena isu terkait dengan dana pokir itu banyaknya jalan lingkungan gitu. Nah, kemudian kita inisiatif melakukan kontrak 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 payung atau kontrak pekerjaan bersama ini Pak Thomas dengan menggunakan tender items. Jadi misal ada 10 jalan lingkungan, kita melakukan tender items 10 jalan lingkungan dalam satu tender. Saya yakin teman-teman Provinsi Riau juga sudah pernah mendengarkan juga gitu, sudah pernah mendengar, mungkin juga sudah melaksanakan insya Allah gitu. Jadi Bapak Ibu mungkin saya sedikit share nih Pak Thomas itu, saya sedikit share gitu, share screen mungkin sedikit lah gitu. Jangan cuma saya Pak Erlangga, banyak teman-teman Oh penyedia. iya, udah kelihatan ya ini ya, Iya. udah kelihatan nih. Masih belum Mbak Pak, Ayu. izin. Sudah, Pak. Sudah Pak. Sudah, Pak. Jadi Bapak Ibu pimpinan gitu Pak Direktur, Pak Thomas, Pak Gunawan dan teman-teman, ini khususnya teman-teman pelaku usaha ini. Saya lihat ada beberapa ya. Kelihatannya tadi ada Adikarya juga gitu, ada Bina Pembangunan, kemudian ada teman-teman dari PT Jaya Riau, PT Mekar Abadi Mandiri, PT Triva. Mohon maaf nih saya tidak bisa sebutkan satu persatu gitu. Jadi kalau kita lihat Bapak Ibu, tadi yang disampaikan oleh Pak Thomas, sebetulnya kuenya belanjanya pengadaan Provinsi Riau itu berapa sih kuenya gitu. Gitu. Nah, ini Mbak Ayu dan teman-teman nih tadi udah narik data nih Pak Thomas, Pak Gunawan dari Dinas PU, kemudian teman-teman pelaku usaha. Jadi 2023 sejak 2023 ini Bapak Ibu 2023 ini wah ini kuenya ini Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa lihat juga di belanja di Big Book LKPP gitu. Kalau kita lihat belanja pengadaannya Provinsi Riau itu ada 5,2 T nih. Wah, keren sekali ini. 5,2 T gitu. Yang total paketnya sekitar 16.225 ini baru perencanaan Bapak Ibu gitu. Tapi ya kalau biasanya pelaksanaannya antara sekitar 70-80% gitu. Kemudian dari 2023 ini kalau kita lihat transaksinya, ini Bapak Ibu di Provinsi Riau, ini teman-teman Provinsi Riau, teman-teman khususnya Dinas PU mungkin Bina Marga, Cipta Karya, atau Perkim, dan lain-lain gitu. 10 transaksinya ini Bapak Ibu. 10 transaksinya kalau kita lihat, Bapak Ibu bisa lihat, itu 10 transaksinya rata-rata pekerjaan konstruksi. Gitu.
transaksinya ini. Jadi kita lihat memang paling banyak khususnya untuk pekerjaan konstruksi di purchasing ini banyak pekerjaan konstruksi. Hampir kedua setelah sektor konstruksi ada sektor kesehatan, ada alkes sama obat. Kemudian mungkin habis itu ketiga sektor rutin gitu. Ada mungkin ada ATK, ada jasa kebersihan sama jasa keamanan. Kemudian kita lihat nilai perencanaan tahun 2023 konstruksi ini, wah, dari sekian triliun konstruksinya, ini hampir 49,58% itu konstruksi, sekitar 1 triliun, ini 2023 ini, Pak Thomas, Pak Gunawan, ya dari PUPR dan teman-teman pelaku usaha. Kemudian nah ini metode pemilihannya, metode pemilihannya tetap sejak 2023 nomor 1 61,17% di purchasing. Habis itu yang kedua pengadaan langsung. Nah, pengadaan langsung sama purchasing ini yang selalu disorot oleh tadi teman yang Pak Thomas tadi sampaikan, selalu disorot oleh teman-teman MCP KPK ini terkait dengan metode pemilihan e-purchasing maupun pengadaan langsung. Kemudian kita lihat 2024 pun demikian nilainya ya antar 5 sekian triliun juga sama 2023 2024. Kemudian transaksinya sama. Pasti transaksi purchasingnya sama terkait dengan konstruksi itu pasti gede juga. Ini 10 besarnya pasti konstruksi, ada beton, ada pekerjaan jasa kerjaan konstruksi gitu, jalan dan lain-lain. Nanti Bapak Ibu bisa lihat. Kemudian 2024 ini terkait dengan konstruksi, kalau tadi 1, sekian triliun, sekarang udah naik 2, sekian triliun, 55,52% konstruksi. Yang sebelumnya 2023 sekitar 45% ke atas, 2024 naik 55,52%. Nah ini tetap metode pemilihannya paling besar yaitu purchasing, nomor 2 pengadaan langsung. Ini. Nah, ini kemudian 2025 4,8 T. Saya yakin nanti sampai dengan akhir tahun Pak Thomas, Pak Gunawan dari PUPR, Pak Gunawan dari Biro PBJ, Pak Rayhan dan teman-teman, saya yakin pasti akan meningkat lagi. Karena akan mungkin masih ada tambahan-tambahan, mungkin APBDP ya, Pak Thomas ya, Pak Gunawan dan lain-lain. Gitu. Nah, kemudian dari 4,8 tetap 10 transaksinya di 2025 ini 2025 ini ada obat, ada jasa rutin, kemudian ada material, kemudian ada konstruksi juga. Konstruksi mungkin udah tidak ke nomor 1, 2, 3, mungkin saya yakin gara-gara versi 5 ditutup ya Pak Thomas ya. Nah, ini mulai teman-teman mungkin geser di luar purchasing. Nah, ini di luar purchasing, nah ini mungkin agak sedikit ada penurunan. Nah, kemudian tapi kita tetap lihat di konstruksi itu di tahun 2025 ini 571 miliar ini turun nih Pak Thomas nih perencanaannya. Tapi nggak tahu nanti karena ada efisiensi ya di 2025 ini sudah efisiensi, kemudian versi 5 ditutup, ya macam-macam lah gitu. Kemudian metode pengadaan tetap e-purchasing nomor 1, kemudian yang kedua pengadaan langsung. Nah ini yang sebelumnya e-purchasing mungkin mohon maaf nih Pak Thomas, Pak Gunawan dari Dinas Teknis. Ini yang sebelumnya mungkin e-purchasing digeser ke pengadaan langsung. Ini kemudian semakin banyak, kemudian habis itu tender, kemudian penunjukan langsung. Nah, tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Iyo, bukan Pak Direktur juga, itu di Perpres 46 dikenalkan konsolidasi pengadaan barang jasa adalah strategi pengadaan barang atau jasa dengan menggabungkan kebutuhan barang atau jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien. Ini. Jadi Bapak Ibu pimpinan dari Provinsi Riau, khususnya di Biro PBJ, Dinas Teknis sama teman-teman pelaku usaha, kalau kita lihat secara teori rantai pasok konstruksi, ada owner, ada investor, kemudian berikatan dengan kontraktor utama ini berikatan juga dengan kontraktor spesialis maupun kontraktor umum. Di dalam kontraktor spesialis maupun kontraktor umum ini, di dalamnya ada pemasok-pemasoknya ini Bapak Ibu. Ada alat, ada orangnya, kemudian ada materialnya. Nah, kemudian di pasal 20A, di Perpres 46 tahun 2025, ini ada klausul baru Bapak Ibu,
ada klausul baru, yaitu strategi pemarketan untuk pekerjaan konstruksi dapat berupa penyediaan sumber daya oleh pemilik pengerjaan atau bahasa kerennya supply by owner nih, Pak Thomas, Pak Gunawan gitu. Jadi misal Pak Gunawan itu dari Dinas PU ini biasanya melakukan swak lot tipe 1, misal beli materialnya sendiri, beli alatnya sendiri, beli jasanya sendiri, misal seperti itu. Nah, kemudian di pasal 20B yang pertama, itu ada baru di Perpres 46, penyediaan sumber daya untuk pekerjaan konstruksi dapat disediakan oleh pemilik pekerjaan, meliputi bahan baku, material, dan barang yang sudah terstandar. Kemudian yang ke B, bahan baku, material, dan barang untuk mendukung bangunan permanen. Yang ke C, bahan baku, material, dan barang untuk satu paket atau beberapa paket pekerjaan konstruksi. Yang ke E, barang dan jasa dalam pekerjaan konstruksi yang ditangani oleh penyedia spesialis. Ayat 2, pasal 20B, penyediaan sumber daya sebagai dimaksud pada ayat 1 dapat dilakukan dengan e-purchasing dan garing atau pemesanan berdasarkan kontrak payung. Berangkat dari pasal 20A, pasal 20B, pasal 1 angka 51, Pak Thomas dan teman-teman, Pak Gunawan dari Dinas PU, kemudian teman-teman pelaku usaha, kita LKPP bekerja sama dengan KPK, ini MCSP, KPK, gitu, mulai menggerakkan konsolidasi pengadaan, khususnya untuk pasal 20B ayat 1 ini Bapak Ibu. Konsolidasi pengadaan untuk dari sektor konstruksi, dari sisi materialnya, dari sisi alatnya, atau penunjangnya. Ini Bapak Ibu. Mulai kita gerakan untuk dilakukan konsolidasi baik itu barang maupun alat maupun material ataupun yang lain untuk pendukung-pendukung yang selama ini untuk mendukung pekerjaan konstruksi gitu. Nah, kemudian Bapak Ibu, kalau kita lihat Bapak Ibu, saya yakin teman-teman di Dinas PU, di Biro PBJ khususnya di sektor konstruksi kalau biasa melaksanakan pekerjaan konstruksi gitu. Nah, ini tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu, Pak Direktur, bahwa konsolidasi mulai di tahun 2023 ini, Bapak Ibu penyedia, teman-teman pelaku usaha gitu, 2023 mulai kita gencarkan apa yang disebut namanya konsolidasi pengadaan pada katalog elektronik. Jadi konsolidasi pengadaan pada katalog elektronik itu tadi yang sudah disampaikan oleh Mbak Ayu, konsolidasi tayang pada katalog elektronik, yang pertama, kemudian yang kedua konsolidasi pembelian pada katalog elektronik. Ada dua Bapak Ibu. Konsolidasi tayang pada katalog elektronik, kemudian yang kedua konsolidasi pembelian pada katalog elektronik. Nah, kemudian konsolidasi tayang pada katalog elektronik, Bapak Ibu. Konsolidasi tayang pada katalog elektronik ini sifatnya volumenya masih perkiraan Bapak Ibu. Jadi misal ada pekerjaan konstruksi jalan di Provinsi Riau di 2025, 2026, 2027. 2025 misal, khusus untuk material, tadi mungkin khusus untuk material campuran aspal, misal ACWC atau ACBC atau ACBase, itu berdasarkan analisa Dinas PU, dan berdasarkan analisa Biro PBJ, koordinasi, oh ternyata di setiap tahunnya teman-teman Dinas PU, Bina Marga maupun Cipta Karya maupun Perkim itu membutuhkan sekian ton campuran aspal. Nah, campuran aspal ini yang perkiraan volume ini yang akan kita konsolidasikan Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, konsolidasi tayang pada katalog elektronik. Nah, konsolidasi tayang pada katalog elektronik ini Bapak Ibu, seperti yang disampaikan oleh Mbak Ayu tadi, itu ada beberapa cara. Ada beberapa cara Bapak Ibu. Ada menggunakan tender dengan negosiasi ataupun negosiasi. Tender dengan negosiasi ataupun negosiasi. Untuk mendapatkan satu pemenang atau banyak pemenang. Satu pemenang atau banyak pemenang. Ini Bapak Ibu. Satu pemenang atau banyak pemenang. Kemudian Bapak Ibu, yang seperti yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Pak Thomas tadi, apakah harganya
fix atau tidak. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi harga di konsolidasi pada katalog elektronik itu ada 3. Harga yang fix yang pertama, kemudian yang kedua masih bisa dinegosiasikan. Yang ketiga adalah harga khusus pemerintah nih Pak Thomas. Harga yang fix, saya contohkan pada waktu itu konsolidasi logistik pemilu. Karena volumenya sudah pasti, maka dilakukan konsolidasi pembelian pada waktu itu. Sehingga mendapatkan satu penyedia dengan satu harga. Harganya sudah fix, tidak dilakukan negosiasi lagi. Kemudian yang kedua tadi, yang saya sampaikan bahwa harga konsolidasi sifatnya adalah sifatnya belum fix, masih bisa dinegosiasikan, dikarenakan volumenya, kebutuhannya masih bersifat perkiraan. Gitu. Jadi kebutuhannya sifatnya masih belum fix, maka konsolidasinya harga tayangnya masih dilakukan optimasi lah. Bisa dilakukan negosiasi maupun mini kompetisi. Yang ketiga ada konsolidasi yang harganya bersifat khusus. Nah, ini pengalaman kita yang bersifat khusus ini biasanya adalah alkes ataupun obat yang tidak bisa disamakan harganya. Ini. Nah, dari 3 tipe tersebut, Bapak Ibu gitu. Nah, tiga tipe, 3 model, 3 harga, kemudian metodenya. Nah, kemudian kita akan melaksanakan yang seperti apa. Nah, itu. Ini tergantung masing-masing produknya. Misalnya saya contohkan yang seperti yang ada di layar ini, Pak Thomas, kemudian Pak Gunawan dari Dinas PU, kemudian teman-teman pelaku usaha ini. Gitu. Jadi ini contohnya adalah pada waktu itu 2023, konsolidasi pertama 2023 itu ada 2, inisiasi konsolidasi pertama pada waktu itu Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah. Nah, Sulawesi Tenggara pada waktu itu kita koordinasi dengan Asosiasi Penyedia Aspal Buton Indonesia untuk dilakukan konsolidasi di Provinsi Sulawesi Tenggara. Konsolidasi yang dilaksanakan di Sulawesi Tenggara adalah aspalnya Pak Thomas, Pak Gunawan dari Dinas PU, dan teman-teman pelaku usaha. Nah, pada waktu itu aspalnya ini, materialnya, bukan campurannya pada waktu itu. Tapi pada waktu itu sebetulnya konsolidasinya ada 2 Bapak Ibu, material aspalnya, aspal butonnya, sama campuran aspal buton. Gitu. Yang baru terrealisasi adalah material aspal butonnya. Pada waktu itu tipenya adalah B520, B5030, P3, PG70, dan lain-lain lah. Ini sudah turun tayang pada waktu itu menggunakan katalog elektronik versi 5. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi yang tayang pada katalog elektronik adalah aspal buton B520, hasil konsolidasi yang tayang adalah PTA, PTB, PTC dengan harga yang sama. Pada waktu itu satuannya adalah per ton, Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, dari hasil konsolidasi ini Bapak Ibu B520, B5030, PG70. Nah, sebetulnya Bapak Ibu dari hasil konsolidasi ini bisa digunakan. Yang pertama, Bapak Ibu, pada waktu Pak Gunawan selaku PPK, Dinas Bina Marga atau Dinas PU, Dinas Perkim, pada waktu nyusun HPS untuk pekerjaan konstruksi. Jadi harga hasil konsolidasi ini bisa digunakan untuk pekerjaan konstruksi penyusunan HPS. Yang selama ini mungkin mohon maaf Pak Gunawan dari Dinas PU, teman-teman pelaku usaha, teman-teman inspektorat atau teman-teman KPK selalu menyoroti. Sama-sama aspal PEN 6070 dengan PPKA, PPKB kok beda harganya. Walaupun tidak salah juga mungkin Pak Thomas, Pak Gunawan gitu. Tapi selalu disoroti, kenapa kok harganya beda. Nah, dengan hasil konsolidasi ini, teman-teman PPK dalam menyusun HPS lebih nyaman. Lebih nyaman nih Bapak Ibu. Lebih nyaman, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, hasil konsolidasi material ini, aspal ini, itu bisa digunakan untuk swakelola tipe 1 nih Pak Gunawan ketika menggunakan swakelola tipe 1, ketika patching atau gelar-gelar yang biasa standar ini bisa menggunakan sendiri gitu.
Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, ini hasil konsolidasi ini bisa digunakan pada waktu tender pekerjaan konstruksi. Misal ada pekerjaan jasa konstruksi pada waktu nyusun HPS yang menggunakan hasil konsolidasi, kemudian di dokumennya disebutkan. Jadi bahasanya Pak Thomas, Pak Gunawan, gitu dari Dinas PU. Jadi dukungan atau apalah kerjasama atau sifatnya apapun itu wajib menggunakan hasil konsolidasi, gitu. Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, teman-teman pelaku usaha hasil konsolidasi ini, misal ini adalah pemilik yang pemilik pabrikannya harus memberikan dukungan ke teman-teman jasa konstruksi, penyedia jasanya, gitu. Nah ini Bapak Ibu ini juga disorot oleh teman-teman inspektorat, teman-teman pemeriksa gitu, yang selama ini mohon maaf mungkin adanya monopoli Pak Thomas, Pak Gunawan. Nah ini dengan adanya konsolidasi sesuai dengan arahan KPK dan kita kolaborasi dengan kita menjaga agar ada kompetisi di dalam proses pelaksanaan pekerjaan konstruksi ini. Itu. Nah, mungkin tidak hanya itu, Pak Thomas, tadi yang disebutkan oleh Mbak Ayu, teman-teman Provinsi Jawa Barat juga sedang melaksanakan konsolidasi material konstruksi, khususnya hot mix dan beton ready mix. Gitu. Hot mix yang dilaksanakan oleh teman-teman pemerintah Provinsi Jawa Barat adalah ACWC, ACBC, ACWC, dan ACBC. Jadi ada 3, Pak Thomas, Pak Gunawan, ini khususnya Dinas PU, dan teman-teman pelaku usaha. ACWC, ACBC loko, jadi di pabrikan, harga pabrikan. Kemudian yang kedua ACWC, ACBC terkirim di lokasi. Kemudian yang ketiga ACWC, ACBC tergelar. Nah ini Pak Thomas, Pak Gunawan. Nah 3 ini. Ini teman-teman pemerintah Provinsi Jawa Barat sedang meramu ini. Nah terkait dengan regional tadi Pak Thomas benar sekali gitu. Nah ini di sini ada teman-teman pelaku usaha gitu. Jadi saya enggak tahu Provinsi Riau ya, tapi saya ibaratkan kayak Jawa Barat nih, Pak Thomas gitu. Jadi Jawa Barat itu ada provinsi beserta kabupaten kotanya. Kabupaten kotanya itu wilayahnya ada yang berbatasan dengan Jawa Tengah, kemudian ada berbatasan dengan Jawa Tengah, DKI. Nah, jadi ada sekian, kalau Biro Pak Gunawan mungkin ya, di Dinas Bina Marga atau Dinas PU, itu ada UPTD. Nah, teman-teman Biro Dinas Bina Marga Provinsi Jawa Barat mengklasternya pada waktu itu berdasarkan UPTD nih Pak Thomas. Jadi UPTD 1, UPTD 2, UPTD 1, ada Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, UPTD 2, Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C. Gitu. Nah, jadi per regional. Gitu. Per regional. Jadi regional ini Kabupaten A, Kabupaten B, Kabupaten C, ketika ada balai, wilayah jalan mau beli untuk daerah ini berarti di regional ini. Nah, pemilik AMP-nya berarti harus di wilayah ini. Harganya berarti harga ini, harga regional itu. Regional 1, regional 2 harganya berbeda. Gitu. Atau satu harga semua. Gitu. Satu harga ini Bapak Ibu. Satu harga loko tapi satu harga tapi belum tentu bebas ongkos kirim. Nah, kemarin arah-arahnya per regional nih Pak Thomas. Karena secara teknis gitu. Tidak mungkin AMP, saya mohon maaf nih teman-teman teknis ya, tolong nanti saya dikoreksi nih Pak Gunawan nih khususnya, teman-teman pelaku usaha. Saya tidak tahu wilayah misal di misal ada pekerjaan di Pekanbaru ngambilnya di perbatasan Sumatera Barat mungkin. Nah itu apakah memungkinkan? Gitu. Walaupun secara teknis mungkin menggunakan sprayer atau apa ya, gitu. Nah, itu mungkin sedikit gambaran Pak Thomas, Pak Gunawan dari Dinas PU dan teman-teman pelaku usaha. Jadi semangatnya konsolidasi sebetulnya ada 2, pemerataan, pengoptimalan penyedia-penyedia lokal
UMKM apa tapi kalau ini kan kalau penyedia-penyedia aspal kan ya apa penyedia-penyedia lokal, khususnya penyedia-penyedia lokal gitu. Kemudian yang kedua semangatnya konsolidasi adalah pencegahan korupsi gitu. Mungkin itu Pak Thomas, Pak Gunawan dari khusus di Dinas PU dan teman-teman pelaku usaha. Makasih izin Pak Direktur gitu. Makasih mungkin yang itu bisa saya sampaikan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Pak Thomas. Waalaikumsalam. Baik Pak Erlangga, izin Pak Direktur. Mungkin berarti ada pertanyaan selanjutnya nih Pak Erlangga. Terkait apabila nanti teman-teman sudah masuk penyedia sudah masuk ke dalam konsolidasi, untuk pemerintah kabupaten kotanya, apakah mereka juga harus memilih konsolidasi yang dibuat oleh Pemprov ini atau bagaimana ya Pak Erlangga? Iya Pak Thomas gitu. Jadi berangkat dari kebutuhan gitu. Jadi berangkat dari kebutuhan kalau saya sih berangkat dari kebutuhan ini nanti apa namanya teman-teman kabupaten kota gitu dalam hal membutuhkan ini menggunakan hasil konsolidasi ini Pak. Lebih bagus lagi Pak, pada waktu itu kita konsolidasi Sulawesi Tenggara Pak. Biro PBJ Provinsi Sulawesi Tenggara sama Dinas Bina Marga pada waktu itu kolab juga Pak. Kolaborasi juga dengan kabupaten kota, narik data ini Pak. Narik data sebetulnya kebutuhan kabupaten kota berapa. Karena dengan adanya kebutuhan kabupaten kota, dengan banyaknya volumenya, harusnya semakin banyak volume, harga semakin murah, semakin optimal lah. Lebih bagus kalau ada selain kabupaten kota, Bapak Ibu, Pak Thomas itu, ini juga untuk Kementerian PU ini. Jadi Kementerian PU balai-balai besar itu, ini juga memanfaatkan hasil konsolidasi ini, gitu. Mungkin itu sih Pak Thomas gitu. Memang apa ada beberapa strategi-strategi gitu. Nanti mekanismenya kalau Jawa Barat nih Pak Thomas itu Pak Gunawan ya dari PU. Jawa Barat Dinas PU rencanakan akan melakukan kontrak payung selama 3 tahun nih. Kontrak payung selama 3 tahun nanti di tiap tahunnya nih. Nah ini ada teman-teman pelaku usaha gitu. Selama 3 tahun nanti akan ada perubahan harga dalam hal minyak naik gitu Pak Thomas. Ada kebijakan dari pemerintah gitu. Asal ada justifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan, maka diperbolehkan naik setiap tahunnya atau ada kebijakan dari pemerintah gitu. Gitu. Mungkin itu sih Pak Thomas gitu. Nah, ini terkait dengan penyediaannya siapa, mekanismenya harganya seperti apa, kontrak payungnya seperti apa, berapa tahun. Kontrak payung yang disampaikan oleh yang ditanyakan oleh Pak Thomas tadi, itu ya tetap isinya adalah speknya, harganya, itu Pak Thomas. Gitu. Iya, ya. Baik. Mungkin itu Pak Thomas. Ya, terima kasih Pak Erlangga. Baik, terima kasih Pak Erlangga, Pak Direktur, Mbak Eo, dan Pak Karo. Sudah banyak informasi kita dapatkan. Mudah-mudahan dari penyedia yang hadir pada Zoom ini ada mungkin pertanyaan ataupun mungkin ada saran ataupun juga mungkin ada yang perlu disampaikan. Kami persilakan kepada para penyedia yang hadir pada Zoom saat ini untuk menyampaikan pendapatnya. Saran atau pertanyaan, kami persilakan. Kalau belum ada mungkin dari tim Biro PBJ, tim konsolidasi, kami persilakan Pak Widodo mungkin ada yang mau disampaikan Pak untuk memancing pertanyaan dari kawan-kawan. Ini masih malu-malu nih Pak Gun, teman-teman penyedianya. Tapi ya jangan khawatir kawan-kawan, nanti kita tidak cuma sekali ini pertemuannya. Tentunya ke depannya kita harus lakukan lagi pertemuan seperti ini untuk mengerucutkan konsolidasi yang akan kita wujudkan gitu. Baik, sambil menunggu yang dari
pelaku usaha atau dari penyedia, kami silakan dari tim konsolidasi Biro BPJ menyampaikan perkembangan yang sudah kita lakukan dan harapan kita kepada penyedia yang ada di Provinsi Riau. Silakan Pak Widodo. Terima kasih waktunya Pak Gunawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Pak Erlangga dan Bu Eudia. Sesungguhnya konsolidasi yang akan kita laksanakan adalah untuk bahan aspal. Namun di sini ada sudah beberapa yang mau kita coba tayangkan produknya atau mau kita buat produknya adalah aspal hot mix ACBC, aspal hot mix ACBC, aspal Aston, hot mix HRS, kemudian aspal hot mix Sunset, serta thin coat atau aspal drum, itu aspal cair. Nah, di sini merupakan produk aspal panas semua, Pak. Namun bagaimana kalau kita di sana memasukkan juga dengan cool mix atau aspal dingin untuk perawatan jalan. Ini coba saya memancing untuk penyedia nih, Pak. Apakah itu diperkenankan Pak dalam pembuatan etalase aspal hot mix judulnya, tapi ada situ produk aspal dingin atau dalam bentuk nama lain gitu, Pak. Sehingga nanti pada saat kita membuat etalase atau membuat konsolidasi ini tidak salah, tidak kemana-mana demikian. Kemudian kami juga merancang bahwa produk yang kami akan lakukan nanti adalah yang seperti Pak Erlangga sarankan adalah itu harga loko atau harga AMP, sehingga harga itu terpisah dari biaya kirim, sehingga diperuntukkan untuk UPT yang ada di Provinsi Riau, yaitu ada sekitar 6 UPT ya. Ada 6 UPT yang di Provinsi Riau, kemudian ada 13 kabupaten kota yang akan menggunakan produk yang akan kita laksanakan ini. Demikian Pak. Namun untuk perkembangan untuk konsolidasi ini, untuk pendelegasian wewenang itu kami sudah dapatkan dari Pak Gubernur yang ditujukan untuk kepada Pak Sekda Provinsi Riau. Nah, sekarang kami tinggal menjalankan tim konsolidasinya untuk meramu bagaimana konsolidasi ini bisa terlaksana dengan baik. Demikian Pak yang dapat saya sampaikan. Mungkin ada masukan-masukan atau dari Pak Direktur, Pak Erlangga atau Bu Eudia, atau bahkan ada aspirasi dari penyedia-penyedia yang terundang yang telah masuk pada hari ini. Lebih kurang ada dari 30 penyedia yang masuk, lebih kurang ini ada 8 penyedia. Sehingga kami mengharapkan Pak, dari 30 penyedia yang hadir ini berkontrak payung semuanya. Sehingga punya kesempatan untuk mereka produk aspalnya digunakan oleh seluruh OPD di Provinsi Riau. Demikian Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sementara itu Pak Direktur, Pak Erlangga dan Bu EU terkait dengan penyampaian aspirasi dari tim Biro BPJ. Kalau memang belum ada pertanyaan ataupun aspirasi dari pelaku ataupun penyedia, mungkin mohon dapat ditanggapi yang disampaikan oleh Pak Widodo. Terima kasih. Boleh bertanya, Bapak? Silakan, sebutkan nama dari mana. Saya Eko dari PT Mekar Abadi Mandiri. Mungkin ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan. Mungkin yang pertama tadi tentang maksud daripada ini harga konsolidasi kan pemerataan, menyatukan harga gitu untuk mendapatkan volume yang besar.
sehingga mendapatkan harga yang lebih efisien. Terkait hal itu, kalau misalkan itu satu provinsi semua volume dikumpulkan, nanti dibikin dalam satu kontrak payung ke dalam satu penyedia jasa, kaitannya dengan pemerataan usaha ya. Artinya kan berarti untuk satu pekerjaan itu dikuasai oleh satu perusahaan. Apalagi kalau seandainya sampai 3 tahun gitu. Artinya kan satu pekerjaan dikuasai oleh satu perusahaan dalam rentang waktu yang cukup lama. Itu yang satu. Yang kedua, pekerjaan aspal, khususnya yang tadi kita bicarakan adalah pekerjaan aspal, itu kan pekerjaan konstruksi yang terkait dengan satu kesatuan pekerjaan. Dia tidak hanya melulu aspalnya saja di bagian atas, tapi kan terkait dengan struktur pondasi di bawahnya. Dia ada pondasi, lapis pondasi agregatnya atau perbaikan tanah dasarnya. Nah, sekarang kalau seandainya dibikin kontrak payung khusus pekerjaan ACWC misalnya, padahal ini kan struktur jalan, badan jalan yang di bawahnya kan harus dilihat dulu kondisinya, Pak. Ya kan? Dia layak enggak untuk langsung diaspal gitu. Kan dia ada tahapan-tahapan secara teknisnya suatu badan jalan dia sudah layak untuk diaspal. Terkait itu, bagaimana terhadap kalau misalkan ada kontrak payung terhadap satu pekerjaan aspal aja, misalkan ACWC. Bagaimana dengan pekerjaan-pekerjaan yang di bawahnya, frame code-nya, agregat kelas base A-nya, base B-nya, atau mungkin bagian subgrade-nya, bagian bawahnya. Bagaimana terhadap itu gitu loh. Jadi tidak dia mempertimbangkan hanya satu item pekerjaan yang dia kalau ACWC kan dia bagian finishing aja, di bagian paling atas, penutup atas kan. Gitu Pak. Saya kira 2 pertanyaan itu Pak sementara Pak. Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Pak Eko. Mungkin izin langsung ditanggapi saja Bapak Direktur, Pak Erlangga dan Pak Teo. Yang pertama terkait dengan kontrak payung, apakah artinya pemerataan kesempatan bisa untuk beberapa penyedia atau hanya nanti jadinya monopoli kembali. Yang kedua terkait dengan aspal dengan kesatuan konstruksi, bagaimana kontrak payungnya, apakah memperhatikan lapisan-lapisan yang ada di konstruksi jalan tersebut. Mungkin itu sementara, mohon tanggapan. Mungkin izin menanggapi ya Pak Gunawan, Pak Widodo gitu, dengan Pak Eko gitu. Jadi Pak Eko, yang seperti yang disampaikan tadi Pak Eko, jadi kita ini nanti teman-teman dari Biro PBJ Provinsi Riau bersama dengan Dinas Teknis ini melakukan identifikasi ini. Melakukan identifikasi terkait sebetulnya penyedia-penyedia. Kalau campuran aspal kan pasti pemilik AMP ya, Pak Eko ya, dari PT Mekar Abadi Mandiri gitu, Pak Eko gitu. Jadi sebetulnya di Provinsi Riau beserta samping-sampingnya gitu, mungkin agak melebar dikit di luar Provinsi Riau dikit-dikit gitu. Nah itu sebetulnya AMP-nya itu ada berapa gitu. Kemudian tadi yang saya tangkap ada 6 UPT. Nah, satu UPT itu sebetulnya ada berapa AMP, UPTA, UPT, apakah memang kalau per regional nih, UPTA adanya cuma AMPA, AMPB, AMPC, UPTB, AMPA, AMPB, AMPC gitu. Nah ini, jadi tidak serta-merta Pak Eko dari PT Mekar Abadi Mandiri, tidak serta-merta hanya satu pelaku usaha gitu. Jadi satu pelaku usaha untuk penyedia AMP, campuran aspal, hot mix gitu yang berkontrak payung dengan Provinsi Riau. Itu yang pertama gitu. Jadi nanti bisa aja ACWC
PTA, PTB, PTC, PTD, PTE, ada 10 penyedia yang tayang, ada katalog elektronik, harganya sama Pak Eko. Itu yang pertama pertanyaannya. Pertanyaan pertama. Kemudian yang kedua terkait dengan pekerjaan konstruksi. Nah, seperti yang sudah saya sampaikan tadi Pak Eko, jadi ketika Pak Gunawan dari Dinas PU, PR atau bagian Bina Marga, bidang Bina Marga akan melaksanakan pekerjaan jalan provinsi, misal gitu, long segment atau apa gitu, misal gitu. Nah, ketika akan melaksanakan pekerjaan konstruksi jalan tersebut, Pak Gunawan ini menyusun HPS, misal sudah tersedia hasil konsolidasi ACWC, maka item pekerjaan dianalisa harga satuan pekerjaan konstruksi tadi, khususnya untuk ACWC menggunakan harga ACWC hasil konsolidasi. Itu yang pertama Pak Eko. Tetap tender-tender Pak Eko, dalam satu kesatuan. Tidak mungkin nih gitu. Tetap dalam tender satu kesatuan, tapi satu pada waktu Pak Gunawan nyusun HPS menggunakan harga hasil konsolidasi satu itu. Kemudian yang kedua, di dokumen disampaikan bahwa penyedia jasa konstruksi ini wajib menggunakan campuran aspal hasil konsolidasi. Jadi misal, mohon maaf nih, PT Mekar Abadi Mandiri ketika nanti tender itu wajib kerjasama dengan pemenang hasil konsolidasi. Baik itu PTA atau PTB atau PTC. Yang penting itu hasil konsolidasi. Jadi itu ditenderkan gitu. Nanti tetap pekerjaannya tetap satu kesatuan Pak Eko. Tetap ini. Tetap gitu. Nanti ke depannya Pak Eko dari Mekar Abadi Mandiri, ke depannya LKPP ini LKPP bersama Kementerian PU sedang menyusun bahasa kerennya tadi supply by kontraktor tapi sudah digitalisasi. Jadi penyedia jasa konstruksi tadi, kalau jasa konstruksi kan ada alat, kalau misal bukan milik sendiri ya. Nah, ada material, kalau dia tidak memiliki AMP berarti kan bisa memberikan dukungan atau beli. Nanti semua penyedia-penyedia jasa ini, Pak Eko, nanti wajib membeli di katalog. Semua terekam. Jadi Pak Eko nanti ke depannya gitu beli ke PTA harganya sekian, volumenya sekian, untuk paket pekerjaan ini semua terekam di katalog elektronik. Ini ke depannya. Semangatnya nanti ke depan seperti itu. Ini LKPP bersama Kementerian PU, Kementerian Pekerjaan Umum sedang meramu itu terkait dengan konsep strategi supply by kontraktor lah. Gitu. Mungkin itu Pak Eko. Baik, terima kasih Pak Ilangga. Pak Eko, Oke. mungkin ada tanggapan lagi? Atau mungkin nanti kita perdalam lagi di kesempatan yang lain Pak Eko, karena ini baru awal. Mungkin nanti kita akan juga setelah partisipasi berikutnya kita akan mengidentifikasi terkait yang disampaikan oleh Pak Eko. Kami persilakan yang dari penyedia yang lain, mungkin ada yang mau ditanyakan atau yang mau disampaikan. Pak, tambah sedikit boleh Pak? Silakan. Jadi Silakan, Pak Eko. sekarang yang nyusun harga konsolidasinya itu dari pihak Biro Pengadaan atau dari mana ya Pak ya? Terima kasih Pak. Maksudnya gimana Pak Eko? Nanti yang menyusun harga di dalam daftar konsolidasi harga itu dari pihak mana ya Pak ya? Dari Biro Pengadaan atau dari masing-masing dinas gitu ya? Gitu Pak. Ya. Iya Pak Eko, jadi gini Pak Eko, tadi yang sudah disampaikan oleh Pak Thomas gitu, jadi Gubernur Provinsi Riau sudah mendelegasikan ke Pak Sekda untuk melaksanakan konsolidasi. Nah nanti Pak Sekda Provinsi Riau akan membuat tim konsolidasi nih Pak Eko. Nah tim konsolidasi tersebut itu isinya
Ketuanya biasanya Pak Karo, PBJ gitu, beserta anggota ini teman-teman Pokja Pemilihan. Ada tim teknis juga dari Dinas PUPR Provinsi Riau. Gitu. Biasanya gitu. Plus biasanya kita libatkan juga teman-teman Inspektorat Provinsi Riau. Karena ini juga dimonitor juga oleh teman-teman MCSP KPK. Mungkin itu Pak Eko. Oh ya, baik Pak, makasih Pak. J Pak Eko. Dan Monggo. tambahan sedikit mungkin ya Pak Erlangga, selain dari teman-teman OPD, penyediaan juga kita akan mintain masukan mengenai spek dan harga itu kan ya Pak Erlangga ya. Betul sekali Pak. Makanya tadi yang disampaikan oleh Pak Gunawan, Pak Widodo ya, Pak Thomas gitu. Mungkin hari ini bukan yang terakhir nih ya, Pak Gunawan ya, Pak Widodo ya, Ya. Pak Thomas ya gitu. Pak teman-teman pelaku usaha, saya sih berharap semakin banyak penyedia itu semakin banyak kompetisinya dan semakin banyak penyedia yang hadir, semakin mudah memahami gitu. Jadi saya sih sebetulnya kalau kita lihat Pak Thomas, Pak Gunawan dari PUPR, nanti ke depannya kalau kita lihat mungkin dengan sekian tahun, oh ternyata sekian ribu ton membutuhkan campuran aspal, kemudian dikontrak payungkan sekian tahun, insya Allah investasi akan masuk ke Provinsi Riau ini. Mungkin akan banyak berdiri teman-teman pelaku-pelaku usaha AMP yang baru. Semangatnya seperti itu, Pak. Gitu. Jadi dari Provinsi Riau untuk Provinsi Riau. Jadi jangan sampai Jakarta lagi, gitu. Mungkin itu Pak Gunawan, Pak Widodo, Pak Thomas, dan teman-teman pelaku usaha. Baik, terima kasih Pak Erlangga. Kami berikan kesempatan kepada penyedia yang lain untuk menyampaikan tanggapan, pertanyaan, ataupun mungkin juga saran. Kami persilakan. Ada di sini tercatat ada dari Bina Pembangunan Adijaya, Adikarya, mungkin ada yang ditanyakan. Cahaya Rio tadi juga ada. Izin Bapak bertanya. Ya, silakan Pak, dari mana nama? Ya, ya. Izin Pak, perkenalkan saya Bambang Suprayogi dari PT Bina Pembangunan Adijaya Pak. Izin Pak Fendi dari Pak LKPP, Pak Direktur, dan yang lain. Jadi mekanisme untuk konsolidasi ini mungkin saya masih belum nangkep gitu Pak. Jadi kami dari penyedia itu kan kami memasukkan harga beda-beda itu Pak dari setiap penyedia. Misalnya untuk produk ACWC atau ACBC. Jadi eh, metode konsolidasinya itu terus penetapan pemenangnya itu gimana itu caranya itu Pak? Mungkin itu dulu Pak. Baik, terima kasih Pak Bambang dari Bina Pembangunan Adijaya. Mungkin mengulang kembali terkait dengan konsolidasi Pak Erlangga dan Bu Ayu, karena memang belum semua penyedia kita mengetahui terkait dengan konsolidasi yang akan kita laksanakan ini. Izin kami mohon respon langsung aja Pak Erlangga dan Bu Ayu. Ya, Mbak Ayu. Mbak Ayu coba buka aja LPSC Kota Balikpapan, Mbak Ayu. Iya, Pak Bambang. Jadi gini Pak Bambang Suprayogi dari PT Bina Pembangunan Abadi gitu. Jadi ketika hasil konsolidasi itu tayang itu ada prosesnya Pak Bambang. Nah, Pak Bambang bisa belajar, bisa baca di
Keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023. Nah, proses menuju tayang itu tadi yang saya sampaikan, ada dalam hal kepala daerah akan mendelegasikan ke Sekda, maka didelegasikan gitu. Kemudian setelah dilakukan delegasi, Pak Sekda akan membuatlah SK Tim pelaksana konsolidasi. Nah, ketika SK Tim pelaksana konsolidasi tersebut sudah ada, argonya mulai jalan nih, Pak Bambang gitu. Teman-teman tim pelaksana akan melaksanakan konsolidasi nih, proses pengumuman konsolidasi. Coba itu konsolidasi cari, cari konsolidasi, dicari aja, cari, search itu. Nah, Iya, Pak. nah ini Bapak Ibu gitu. Nah, ini teman-teman Balikpapan di 2025 awal gitu sudah melaksanakan konsolidasi 4 paket ATK, jasa kebersihan, jasa keamanan, sama sewa kendaraan gitu. Nah, contohnya mungkin ke jasa kertas aja lah, jasa kertas aja lah, Mbak Ayu. Penetapan dan pengumuman. Itu digitalnya hasilnya kayak mana? Kalau ini kan gua bilang betul kan? Biasanya 30 ya. Oh, Termasuk Nah, ini Pak Bambang gitu. Proses untuk Iya, Pak. menuju tayang Gimana ya? itu, proses menuju tayang ini ada dua tadi prosesnya, pemilihannya. Ada yang pertama tender dengan negosiasi, yang kedua negosiasi. Nah, untuk case-nya Kota Balikpapan ini menggunakan negosiasi. Jadi negosiasi, kemudian nanti ada pengumuman. Ada dokumen-dokumen itu seperti halnya kayak tender gitu. Gitu, ada dokumen-dokumen, di situ ada persyaratan-persyaratan, Pak Bambang. Nah, kemudian ketika Bapak memiliki persyaratan tersebut dan layak mampu untuk ikut serta dalam konsolidasi, maka Pak Bambang bisa ikut berpartisipasi, menawarkan produknya. Misal ini ada 24 peserta ini yang menawar. PT A sampai dengan Z lah, turun. Nah, kemudian dievaluasi ini seperti halnya kayak tender, ada administrasi, ada kualifikasi, ada teknis. Teknis, misal AMP harus memiliki izin silo, misal gitu. AMP harus ini, nah itu ada persyaratan-persyaratan teknisnya, gitu. Turun, nah ada yang lulus, ada yang tidak lulus nih, Pak Bambang. Turun, nah kemudian pembuktian, ada yang lulus tidak lulus, itu juga turun. Kemudian habis itu negosiasi nih Pak Bambang. Nah, negosiasi misal turun, coba. Nah, misal ini Pak Bambang. Misal negosiasi final, ini produknya A4 70 gram, A4 75 gram. Saya asumsikan seperti halnya kayak aspal nih, ACWC, ACBC, ACBES gitu. Oh, ACWC. Ada PTA, ada PTB, ada PTC, harganya 49.500 semua. Yang sebelumnya harganya beda-beda nih Pak Bambang. Ini. Nah itu. Mungkin itu Pak Bambang. Nanti hasil konsolidasi ini kemudian tanda tangan kontrak payung. Jadi misal ada 24 PT, ini tanda tangan kontrak payung dengan Pak Sekda Provinsi Riau. Kemudian setelah kontrak payung, misal selama 3 tahun gitu, nanti tayang pada katalog elektronik. Gitu. Mungkin itu Pak Bambang Suprayogi mekanismenya. Nanti mungkin tidak hanya sekali ya Pak Widodo, nggih, Pak Gunawan, nggih, terkait dengan ini biar teman-teman pelaku usaha kan biar paham juga secara teknis nih terkait dengan mekanisme konsolidasi ini.
Izin Pak, Eh, mau nanya lagi Pak. Monggo, Pak. Ini nanti pengumuman untuk tender konsolidasi ini nanti kita dapatkan di mana pengumumannya Pak? Nah, pengumuman gitu, Pak Bambang, biasanya saya selalu sarankan ke teman-teman kabupaten kota maupun provinsi yang melaksanakan konsolidasi, pengumuman ini ditayangkan di LPSE setempat. Coba buka, Mbak Eo. Kita coba buka LPSE Provinsi Riau. Gitu. Nah, buka. Nah ini turun. Nah, turun. Nah, ini di pengumuman dan berita nih Pak Bambang. Nah, ini teman-teman Biro Iya Pak. PBJ sudah mengumumkan nih, walaupun tadi jam 8 nih. Gitu. Ini. Nah, ini nanti ada pengumuman Pak Bambang. Coba LPSI Balikpapan Iya. tadi. LPSI Balikpapan tadi. Nah, konsol tadi. Turun. Dilihat semua aja Mbak Yu. Nah, konsolidasi tetap konsolidasi aja. Cari konsolidasi. Turun, klik. Nah di sini nih Pak Bambang, ada pengumuman konsolidasi, ada pengumuman konsolidasi. Nah, ini ada undangan market sounding juga, gitu, Iya Pak. Pak Bambang, gitu. Iya, iya baik Pak. Gitu. Jadi nanti ada teman-teman juga kalau Dinas Bina Marga ada websitenya, gitu, atau Biro PBJ punya website, kita umumkan juga. Ini saya umumkan juga ini Iya. coba, Mbak Eyo, SPSI Nasional. Saya umumkan juga nih di SPSI Nasional nih. SPSI Nasional, tulis saja. Nah, SPSI Nasional. Baik. Mungkin lagi ada itu. Nah, nanti Pak Bambang dan teman-teman gitu penyedia itu sering-sering aktif untuk sering-sering lihat pengumuman di LPSE di Provinsi Riau, mungkin Dinas Bina Marga Provinsi Riau, ya kita juga dorong teman-teman Biro PBJ nanti tim konsolidasi untuk menayangkan segala informasi terkait dengan konsolidasi ini. Jadi nanti Pak Bambang semuanya ini juga sifatnya adalah transparan, terbuka dengan melibatkan teman-teman yang memang mampu di Provinsi Riau beserta samping-sampingnya lah gitu. Gitu. Mungkin itu sih Pak Bambang. Pak. Monggo-monggo. Izin Baik, bertanya, terima Pak. kasih Pak. Izin bertanya. Halo. Izin bertanya, Pak. Silakan Pak. Nama dari mana Pak? Perkenalkan Pak, saya Hendrik dari PT Inti Indocom. Yang mau saya tanyakan begini, Pak. Misalkan kontrak payung harga konsolidasi hasil negosiasi kita tanda tangani bulan September. Sementara pengiriman aspal di bulan Desember. Jika dalam periode September sampai dengan Desember itu ada perubahan harga aspal, apakah dia naik atau turun? Apakah harga konsolidasi hasil negosiasi masih bisa dinegosiasikan lagi, Pak? Ya, baik Pak Hendrik, gitu. Jadi yang saya sampaikan tadi, ketika ada kebijakan memang dari pemerintah harga naik gitu ya, aspal minyak gitu, maka akan ada koreksi kembali terkait dengan harga konsolidasi ini. Jangan sampai apalagi turun ya Pak Hendrik ya gitu. Kalau Iya, turun Pak. ya ini wajib turun nih gitu. Gitu. Kalau naik ya tetap bisa naik gitu, tapi sesuai dengan harga di pasar lah yang dapat dipertanggungjawabkan. Gitu Pak Hendrik. Ya, Pak. Makasih, Pak. Berarti perubahan harga masih dimungkinkan, Pak ya?
Iya Pak, bukan penyesuaian harga tapi perubahan harga ini. Iya, iya Pak, iya Pak. Oke. Makasih Pak ya, makasih Pak. Ya. Baik, terima kasih Pak Hendrik. Yang lainnya mungkin ada lagi? Tapi saya mau tanya ke Pak Hendrik nih, Pak Hendrik, biasanya dalam 1 tahun itu perubahan harga berapa kali Pak? Biasanya, apakah jarang atau sering atau Kalau hampir nggak pernah? kalau di kementerian dia kan Pak dibatasi dia September dengan Maret kalau nggak salah saya, Pak. Di Kementerian PU. Hmm, September sama Maret. Ya kalau nggak salah Pak di Kementerian PU. Hmm, ya. Ada itu ada surat resminya ya Pak ya dari pemerintah ya Pak ya? Nggak, juga pas awal-awal sosialisasi dulu ditanyakan peserta Pak, jawaban apanya begitu. Hmm, oke. Terima kasih Pak. Iya ya. Nah, hal yang seperti ini nih Pak Gunawan gitu, Pak Widodo, ini kita minta masukan dari teman-teman pelaku usaha gitu terkait dengan mekanisme kontrak payungnya, kemudian perubahan harga dan lain-lain lah. Silakan, saya Pak Widodo ada yang mau disampaikan. Baik, Pak Erlangga, ingin menambahkan sedikit untuk teman-teman penyedia bahwa eh, konsolidasi ini dilakukan bukan mencari satu pemenang untuk semua penyedia. Izin Pak Dodo, suaranya hilang Pak, tidak ada suara. Masih belum Belum terdengar Pak, izin. belum terdengar. Diulang dari awal. Halo? Tes, bisa didengar Bapak Ibu? Bisa Pak, jangan. Baik, kami coba menjelaskan kembali kepada teman-teman penyedia bahwa di sini kami mendapat informasi. Hilang lagi, hilang lagi. Bisa didengar Bapak Ibu? Ya, ya. Baik, semoga nggak putus-putus lagi. Untuk kita sampaikan kepada teman-teman penyedia, di sini melalui Himpunan Pengembangan Jalan Indonesia atau HPJI bersama anggotanya itu ada sekitar 30 penyedia. Kami berharap dari 30 penyedia ini bukan satu penyedia saja yang mandiri berkontrak payung. Namun kami berharap semua penyedia ini melakukan atau lulus dalam evaluasi proses konsolidasi nantinya sehingga dapat memberi kesempatan ke semua penyedia dalam usaha pembangunan jalan. Hilang lagi ya?
Belum ada suaranya Pak Wid. Ya, halo. Coba Pak. Kamera. Ini. Oh, Kita dulu. Nanti kalau itu bilang tuliskan Pak. halo, bisa didengar Bapak Ibu? Iya, iya. Iya, iya. Jadi kami usahakan bahwa dari 30 penyedia ini nanti bisa bertambah lagi penyedianya, sehingga memberi kesempatan kepada teman-teman penyedia yang bergerak di bidang usaha pembangunan jalan, terutama aspal ini, sehingga dapat melaksanakan kontrak payung untuk seluruhnya. Jadi sehingga memberikan kesempatan kepada teman-teman untuk melaksanakan pembangunan jalan, terutama yang untuk di Provinsi Riau. Karena kami punya misi ke depan ini apabila ini terjadi, bahwa kontrak payung yang kami buat ini nanti dapat digunakan oleh seluruh kabupaten kota yang ada di Provinsi Riau, serta PUPR yang wilayah kerjanya, PUPR kementerian yang wilayah kerjanya ada di Provinsi Riau. Demikian Bapak Ibu, sehingga dapat memberikan kesempatan yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu penyedia untuk membuat produk konsolidasi nantinya. Boleh itemize yang Bapak tawarkan, boleh seluruh keseluruhan dari produk aspal yang Bapak produksi. Saya rasa demikian Pak. Jadi terima kasih atas antusiasnya untuk tahap pertama ini ke dalam konsolidasi. Kemudian terima kasih Bapak Direktur yang sudah berkenan hadir atau memberi pemaparan pagi hari ini. Walaupun ini sebenarnya ya Pak Gun, ini hanya belum market sounding sih Pak. Ini pra konsolidasi, pra market sounding yang nantinya kami akan menerima aspirasi dari teman-teman penyedia atau masukan-masukan dari bapak-bapak yang ada di LKPP. Bagaimana sih market sounding ini berjalan dengan baik dan benar, sehingga prinsip-prinsip pengadaan yang diharapkan oleh LKPP. Demikian Pak. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Direktur, Pak Karo, dan Pak Erlangga yang kami hormati, khusus kepada penyedia, sebenarnya ini sama aja dengan pengadaan lainnya, tetapi yang membedakan di sini, ini proses pengadaannya aja. Kalau di UPT-UPT itu biasanya mereka kalau di sini serat aspirasi namanya serat aspirasi, tetapi kalau di sana biasanya Dinas PAYU meminta harga itu aja membedakan. Jadi sekarang ini proses pengadaannya Pak, proses pengadaannya itu saja yang saya dapat. Atau ada masukan dari teman-teman penyedia sebelum ini ditutup? Ada lagi dari penyedia, kami persilakan. Kalau tidak ada, mungkin kami rasa cukup. Namun sebelum kami tutup, mungkin kami minta closing statement dari Pak Karo dan mungkin dari Pak Erlangga. Kami persilakan dulu dari Pak Karo, mungkin Pak Thomas, silakan. Baik, terima kasih Pak Gunawan. Mic-nya dimatiin dulu mungkin yang nggak mantul-mantul deh. Dapat kami sampaikan di sini kepada rekan-rekan semua, ini bukan yang terakhir untuk kita melakukan pertemuan. Tentunya ke depannya kita akan lakukan pertemuan-pertemuan lagi untuk mengkerucutkan hasil konsolidasinya. Kami berharap teman-teman yang hadir di sini bisa menyampaikan kepada teman-teman penyedia yang lain untuk mengikuti jadwal mengenai konsolidasi ke depannya. Jadwal ini kami sudah rancang
kapan-kapannya nanti akan kami sampaikan, kami informasikan. Tentunya dalam waktu dekat kita akan bagikan pengumuman tersebut ke teman-teman baik nanti melalui portal LPSE atau kami akan mengirim surat langsung kepada penyedia-penyedia yang ada di Provinsi Riau. Jadi kami harapkan informasi ini bisa bantu kami untuk disampaikan kepada teman-teman penyedia yang lain yang mungkin belum punya kesempatan untuk ikut hadir bersama kita. Pada intinya yang jelas kami ingin pengadaan barang jasa khususnya untuk konstruksi di Provinsi Riau ini bisa lebih baik ke depannya dan bisa lebih merata penyedia-penyedia yang dapat bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Riau. Tidak ada niatan lain selain untuk membangun Provinsi Riau akan menjadi lebih baik. Mungkin itu saja Pak Gunawan, terima kasih. Halo. Halo, mungkin dari LKPP kami persilakan Pak Direktur atau Pak Erlangga menyampaikan pesan untuk sebelum kami tutup, Pak. Pak Fendi, Pak Direktur, Pak, monggo Pak. Baik, terima kasih Pak Kabag. Terima kasih Pak Karo juga di Biro PBJ Provinsi Riau, juga para pengusaha khususnya di bidang konstruksi ya. Terima kasih atas perhatian, atas diskusi tadi. Saya rasa dari kami sudah menjelaskan kira-kira bagaimana sebetulnya mekanisme pengadaan melalui mekanisme konsolidasi gitu ya. Prinsipnya ya sama saja gitu kan. Cuma kita mencoba untuk menegosiasikan harga atau mengatur harganya itu adalah dengan cara dilakukan secara bersama-sama. Artinya kalau spesifikasi yang kita butuhkan, kemudian banyak pengusaha yang mempunyai produk yang sama yang kita butuhkan, kemudian bersama-sama kita diskusikan harganya, dan tentu saja ini akan memberikan harga yang lebih efisien. Tidak ada pihak yang dirugikan sekalipun gitu ya. Tapi kita lebih meyakini bahwa pertama, dari sisi Bapak Ibu tidak dirugikan, tapi dari sisi kami juga tidak membeli dengan harga yang lebih mahal gitu kan. Berbeda-beda nanti ujungnya menimbulkan berbagai permasalahan di kemudian hari gitu ya. Karena tentu saja perbedaan harga bisa memicu untuk dilakukan pemeriksaan dan sebagainya. Ini adalah upaya kita untuk memberikan kenyamanan untuk kita semua, dan efek efisiensinya tentu bukan hanya bermanfaat untuk pemerintah, tetapi untuk pengusaha juga gitu. Jadi ini adalah untuk kebaikan kita semua. Saya rasa ini satu forum yang baik Pak Karo, Pak Kabag untuk dilaksanakan, dan sebagai mana tadi disampaikan, ini bukan yang pertama, silakan. Kita prinsipnya mari untuk kita diskusikan secara lebih mendalam. Kalau ada pertanyaan-pertanyaan bisa kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan kita semua, agar menjadi jelas bagi semua pihak, gitu, baik dari sisi pemerintah maupun dari sisi pengusaha. Tidak ada trik ataupun apa gitu ya di dalam pelaksanaan konsolidasi. Tapi ini murni karena sama seperti di dalam bisnis biasa, kalau kita beli maka bargain position kita juga agak lebih tinggi gitu. Jadi akur saja. Tapi ini juga jangan sampai merugikan pengusaha, bukan itu tujuannya. Begitu barangkali Pak Karo, Pak Kabag, dan Bapak Ibu pengusaha yang hadir dalam kesempatan ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Pak Direktur Advokasi Pemda, Pak Fendi, Pak Erlangga, kemudian Mbak Elvia Putri, kemudian terima kasih juga kepada Pak Karo BPC
dan terima kasih pada kawan-kawan dari penyedia yang sudah bersedia hadir dan menyempatkan waktunya untuk kita berdiskusi. Mudah-mudahan setelah diskusi nanti kita akan lanjut pada diskusi yang lebih dalam lagi sampai kita nanti menyepakati untuk persiapan konsolidasi dan market sounding yang akan kita jadwalkan di kemudian hari, dan akan kita sampaikan pengumuman-pengumuman seperti sampaikan Pak Karo tadi di LPC Riau. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Sekali lagi terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Karo, Izin, Pak live, Ahmad, Pak. Pak semua. Ya, terima kasih Pak Fendi, Pak Erlangga, Mbak. Ya, izin live Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kawan-kawan. Mas Wid, izin live ya Mas Wid. Silakan Pak Karo. Alhamdulillah.